Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya terkait dengan fikih jinayah. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal atau unsur-unsur dalam tindak pidana. Jadi tidak disebut tindak pidana apabila tidak memiliki unsur-unsur ini. Yang pertama adalah ar-ruknu syar'i, unsur formal. Yang kedua, ar-ruknul madi, unsur material. Yang ketiga, ar-ruknul adabi, unsur moral. Jika salah satu tidak terdapat dalam tindak pidana, maka itu tidak disebut tindak pidana. Yang disebut dengan unsur formal itu adalah aturan. Unsur material adalah tindakan, sedangkan unsur moral adalah pelaku. Jadi ada aturan, ada tindakan, dan juga ada pelaku yang melakukan tindakan itu. Baik, kita akan bahas satu persatu dari tiga unsur ini. Yang pertama adalah ar-ruknu syar'i. Bagaimana tadi dikatakan bahwa ar-ruknu syar'i atau unsur formal adalah aturan yang tertuang di dalam tulisan. Baik itu terdapat dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh ulul amri selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi tidak disebut tindakan kriminal jika tidak ada aturan. Maka muncullah kaidah yang berbunyi la hukma li af'alil uqala'i qabla wurudin nas. Tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia yang berakal selama tidak ada aturannya. Contoh aturan misalkan dalam hal pencurian, tindak pidana pencurian itu hukumannya adalah potong tangan. Dari mana itu tertuang? Itu dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ataupun di dalam Al-Hadis yang menyebutkan la yuqta'u as-sariqu illa fi rub'id dinar. Tidak dipotong tangan si pencuri kecuali jika objek pencuriannya senilai dengan 1/4 dinar. Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Maka aturan ini menjadi dasar untuk mengatakan bahwa ini kriminal ataukah tidak. Unsur yang kedua yaitu ar-ruknul madi, unsur material. Di mana tadi dikatakan di awal bahwa unsur material ini membahas tentang tindakan-tindakan si pelaku. Yaitu baik tindakan yang dilakukan tadi secara ijabiyah, aktif dia lakukan, ataupun salbiyah, pasif. Nah, selama itu dia melanggar aturan, aktif ataupun pasif, itu berhak mendapatkan hukuman. Kemudian lalu bagaimana apabila ada istilah yang disebut dengan asyuru' fil jarimah, percobaan tindakan pidana. Sebetulnya para fuqaha kita tidak terlalu menghiraukan terkait pembahasan tindakan perencanaan, ya, perencanaan tindakan pidana. Tapi para fuqaha lebih fokus kepada tindakan kriminal itu dia lakukan secara tamah atau ghair tamah, sempurna ataukah tidak. Jadi tidak ada yang disebut dengan tindakan percobaan yang mengakibatkan pelaku menjadi dibebaskan dari hukuman. Tidak. Contohnya seperti ini. Apabila ada seseorang hendak mencuri, merampok, dia sudah mempersiapkan segalanya, kemudian dia sudah mencongkel jendela rumah, tapi kemudian tidak jadi. Terlepas apakah tidak jadinya karena ketahuan ataukah karena dia menyadari ataupun bertaubat, kemudian dia lari. Nah, ini merupakan tindak kriminal yang tidak sempurna. Namun yang jadi pertanyaan, apakah
tindak kriminal yang tidak sempurna ini perlu mendapatkan hukuman ataukah tidak? Maka dia tetap berhak untuk mendapatkan hukuman karena dia sudah melakukan tindak kriminal, yaitu dengan mencongkel jendela. Jadi hukumannya hanya sebatas itu, tidak hukuman pencurian. Ataupun misalkan percobaan berzina, tidak ada dalam pembahasan fikih percobaan perzinahan, tetapi itu kriminal ataukah tidak. Ketika dia niat untuk berzina, tetapi baru hanya meraba, kemudian dia tidak melanjutkan, maka perlakuan perabaannya itu pun merupakan sebuah tindak kriminal. Cuman tidak sampai dituntut untuk tindakan kriminal perzinahan. Lalu apa saja tahapan-tahapan yang masuk kategori itu tindak kriminal? Jadi disebut tindak kriminal apabila memiliki 3 tahapan ini. Yang pertama ada yang disebut dengan tahapan at-tafkir wa tasmim, berpikir, merancang. Nah, untuk tahapan ini seseorang masih berpikir di dalam benaknya untuk melakukan kriminal ataupun dia masih merancang. Maka tidak bisa kita menyeret seseorang apabila seseorang itu ingin melakukan tindak kriminal hanya baru sebatas di pikirannya saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tajawaza li ummati amma waswasat wa uhditsat bihi anfusaha. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas segala apa yang ada di pikirannya ataupun apa yang dia katakan dalam hatinya. Malam ta'mal bihi aw takallam, selama itu tidak dia lakukan atau selama itu tidak dia ucapkan secara terang-terangan. Nah, hadis riwayat Bukhari. Maka di sini jelas bahwa apabila masih dalam pikiran itu tidak dikategorikan sebuah kriminal. Ataupun Rasulullah menegaskan idra'ul hudud bisyubhat, tidak dilakukan hudud, hukuman apabila ada syubhat. Ya, syubhat di sana adalah itu hanya baru sebatas pemikirannya, belum melakukan sesuatu. Ataupun dalam hadis lain Rasulullah mengatakan fahkum bidzawahir wala tahkum bisarair. Hukumi orang itu dari yang zahirnya saja. Tidak boleh menghukumi hal-hal yang dirahasiakan, yang batin. Baru sebatas niat, itu tidak bisa kita menghukumi seseorang atas niatnya itu. Tapi apabila dia sudah mulai berbuat ataupun berbicara, maka itu bisa kita hukumi. Yang pertama, tahapan kategorikan kriminal apabila tadi ada tahapan at-tafkir terlebih dahulu. Lalu kemudian tahapan at-tahdhir, mulai mempersiapkan, mulai menghadirkan apa yang akan dia lakukan. Contohnya, ketika dia hendak mencuri, dia sudah merancang, berpikir, kemudian dia mulai membawa linggis, dia membawa golok. Nah, itu merupakan tahap persiapan. Di tahap persiapan ini pun kita tidak bisa menghukumi seseorang selama yang dia lakukan bukan tindak kriminal. Contoh tadi, berpapasan dengan seseorang, kemudian seseorang tersebut dia membawa golok. Kita tidak bisa menyeret dia di hadapan hukum karena itu hanya baru sebatas dia membawa golok. Kita tidak tahu apakah bawa goloknya dia untuk mencuri ataukah untuk menebang pohon. Nah, kita tidak tahu. Tapi apabila memang dalam fase tahdirnya ini sudah kriminal, kita bisa menyeret dia ke depan hukum. Contohnya, misalkan dia membeli obat bius. Nah, di mana obat bius itu merupakan
hal yang dilarang dimiliki atau dibeli oleh orang yang bukan bidangnya. Kalau dokter tuh diperbolehkan. Nah, misalkan dia hendak mencuri, kemudian dia pergi ke apotek untuk membeli obat bius, maka dengan hal itu pun bisa kita seret dia ke hadapan hukum dengan kriminal membeli obat bius, tentunya bukan karena tindak kriminal mencuri. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan at-tanfidh, melakukan. Setelah tadi berpikir, kemudian mulai mempersiapkan segalanya, lalu yang ketiga adalah melakukan. Nah, maka di sini sudah pas bahwa hal itu bisa disebut sebagai tindakan kriminal. Namun bagaimana apabila setelah ketiga tahapan tadi terpenuhi, ketika dalam fase tindakan dia tidak jadi melakukan dengan alasan bertaubat? Para ulama berbeda pendapat akan hal ini. Apakah dia dihukum atas tindakannya ataukah tidak? Namun para ulama sepakat bahwa apabila tindakan pidana yang dilakukan berupa pembegalan, al-hirabah, dia bertobat sebelum melakukan, maka tidak dijatuhkan hukuman kepada dia. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 34 Allah menegaskan, illal ladzina tabu min qabli an taqduru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum engkau menguasainya, sebelum engkau menghadapkannya ke hukum, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadi, namun para ulama berbeda pendapat apabila tindak pidana selain pembegalan, dia bertobat sebelum melakukan tindak pidana, apakah dihukumi ataukah tidak? Sebagian mazhab mengatakan bahwa tidak dihukum apabila dia sudah melakukan tindak pidana, kemudian dia bertobat, belum dihukum di dunia, maka dia tidak berhak mendapatkan hukuman di dunia. Karena Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 39, faman taba min ba'di zulmihi, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Atau Rasulullah SAW beliau menjelaskan dalam sebuah hadis, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, orang yang bertobat dari dosa sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Ataupun dengan kisah Ma'iz, mazhab ini menyatakan bahwa ketika Ma'iz dirajam untuk kasus perzinahan, tapi kemudian dia lari karena merasakan sakitnya dirajam, Rasulullah berkata kepada para sahabat, hala taruktumuh, biarkan saja, yatubu fayatubullahu alaihi, hala taruktumuh yatub, biarkan dia untuk bertobat, maka mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Itu menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua, apabila seorang melakukan tindak pidana kemudian dia bertobat, bahwa hukumannya tetap dijalankan. Karena tegas sekali dalam Al-Quran disebutkan seperti untuk tindak pidana perzinahan, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, perempuan dan juga laki-laki, dia mesti dijilid setiap orangnya sebanyak 100 kali cambukan. Ini tidak disebutkan apakah dia taubat terlebih dahulu ataukah tidak. Ataupun tadi pencurian, wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma, laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, maka potong tangannya. Dan tidak disebutkan juga di sini apakah jika bertobat dilanjutkan atau tidak hukumannya.
Tapi yang pasti pencurian terjadi, perzinahan terjadi, atau tindak pidana lainnya terjadi, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Itu terkait dengan ar-ruknul madi, unsur formal berupa tindakan si pelaku kriminal kaitan dengan ketika tidak jadi melakukan kriminal. Masih dalam ar-ruknul madi, unsur formal, ini membahas terkait dengan al-ishtirok fil jarimah, turut serta dalam melakukan jarimah. Yang dimaksud dengan turut serta dalam melakukan jarimah adalah di mana pelaku tindak kriminal ini tidak sendirian, tetapi ada orang lain berbilang, baik itu 2 ataupun lebih, di mana orang yang turut serta dalam melakukan tindak kriminal itu sudah masuk dalam unsur material. Berbeda dalam tahapan tindak pidana tadi, dia sudah melakukan tindakan tahdir, mempersiapkan untuk melakukan kriminal, dan juga dia tanfid, melakukan kriminal itu bersama-sama. Ada 2 syarat dikategorikan seseorang turut serta dalam kriminal. Yang pertama adalah di mana tindakan kriminal itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, maka disebut dengan turut andil dalam tindakan kriminal. Syarat yang kedua adalah di mana tindakan si pelaku, baik itu pelaku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu tindakan yang layak untuk mendapatkan hukuman. Kedua syarat ini perlu terpenuhi. Baik itu dia melakukan tindakan turut bersama dalam kriminal secara langsung ataupun tidak langsung. Di sini ada pembeda yang turut serta dalam tindakan pidana. Pembedanya ada istilah yang disebut dengan at-tamalluq, ada yang disebut dengan istilah at-tawafuq. At-tamalluq adalah di mana seseorang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan dia sudah menyepakatinya di awal bersama-sama. Nah, berarti dalam tahapan kriminal dimulai dari tafkir, tasmim, ya, memikirkan, merencanakan, kemudian tahdir, mempersiapkan, tanfid, melakukan, itu yang disebut dengan at-tamalluq. Yang kedua, ada istilah yang disebut dengan at-tawafuq, di mana turut serta dalam tindakan pidana, namun dia tidak turut serta dalam kesepakatan awal. Jadi dia tidak bersepakat di awal, namun sama-sama dalam tindakan melakukan kriminal. Untuk contohnya, at-tamalluq. Contoh at-tamalluq adalah turut serta dalam tindakan kriminal di awal. Misalkan dia merencanakan untuk membunuh seseorang. Ada 3 orang pelaku. Dari awal sudah berbincang, merancang, kemudian mulai mempersiapkan bahan-bahan yang akan dia lakukan untuk suksesnya tujuan untuk membunuh seseorang. Kemudian ketiga orang tadi pun melakukan tindakan kriminal sama-sama. Maka bagi turut serta dalam at-tamalluq ini, siapapun dia berhak mendapatkan hukuman yang sama. Dia mesti menanggung perbuatan orang lain juga. Misalkan orang yang pertama dia yang memegang korban, orang yang kedua dia memukul korban, orang yang ketiga dia menusuk korban sehingga korban terbunuh. Ketiga orang tersebut, baik yang memegang, memukul, dan menusuk, tiga-tiganya mendapatkan hukuman yang sama, yaitu dihukum mati, qisas.
Adapun at-tawafuk contohnya adalah ketika terjadi demonstrasi, kemudian ricuh terjadi, ada orang yang membunuh korban pada waktu itu. Karena ricuh, maka ada pula orang lain turut serta membunuh korban tadi. Padahal di awal dia tidak bersepakat dengan orang yang pertama tadi melakukan tindakan kriminal. Maka untuk at-tawafuk ini, setiap pelaku dia berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jika orang yang pertama dia menusuk, maka hukumannya kisos, yaitu dibunuh ketika korbannya meninggal dunia. Ketika pelaku yang kedua datang, kemudian dia memukul, pastinya pukulan itu tidak mungkin sampai mematikan. Maka hukuman bagi pelaku yang kedua adalah hanya dipukul saja, berbeda dengan pelaku yang pertama. Itu yang disebut dengan at-tawafuk. Jadi intinya dalam istilah kejahatan al-ishtirak fil jarimah, turut serta dalam melakukan tindak kriminal, itu dilihat dari tahapan awal dalam kriminal, dia sama-sama merencanakan ataukah tidak. Apabila sama-sama merencanakan, maka setiap pelaku dia mendapatkan hukuman yang sama, menanggung perilaku atau tindakan orang lain. Adapun kalau at-tawafuk, dia hanya mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan karena tidak merencanakan di awalnya. Itu terkait dengan unsur formal, unsur material ar-ruknul mahdi mengenai tindakan si pelaku. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.